Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Dan mari kita isi hari-hari kita dengan karya-karya yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada masih di bab pertama ya. Kalau kemarin kita di pertemuan pertama membahas tentang apa itu korupsi, kemudian apa yang masuk dalam kategori perilaku-perilaku koruptif ya yang ada di sekeliling kita. Nah, hari ini kita lanjutkan masih di bab pertama yaitu bentuk-bentuk korupsi. Untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar kemarin sudah kami sampaikan di video pertama. Langsung saja kita masuk pada materi. Saudara sekalian, ada 7 ya bentuk korupsi yang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi yang masuk di dalam rangkaian dari beberapa peraturan dan perangkat hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, di mana 7 bentuk korupsi ini yang meliputi pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kemudian kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Kita bahas secara cepat 7 bentuk korupsi ini. Nanti lebih detailnya bisa teman-teman baca pada diktat atau modul yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Yang pertama adalah bentuk korupsi kerugian keuangan negara. Apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara? Yaitu perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Ya. Jadi termasuk kategori korupsi yang pertama ini saya kira sudah banyak para koruptor yang terjerat kasus-kasus kerugian keuangan negara yang sudah inkrah dan menjadi keputusan pengadilan, misalnya korupsi IKTP ya, yang banyak sekali memakan korban. Di sana ada Anas Urbaningrum, kemudian ada Enzi, kemudian ada mantan Menpora ya, dan banyak sekali pihak-pihak yang masuk dalam jerat korupsi. Bentuknya adalah kerugian keuangan negara. Jadi di sana ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Korporasi itu maksudnya adalah perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Nah, dari persidangan kita bisa menyimak bahwa memang para terdakwa itu menyalahgunakan kewenangan mereka ya, karena mereka para pejabat punya kewenangan. Nah, digunakanlah kesempatan dan kewenangannya itu untuk melakukan perbuatan korupsi. Yang kedua adalah suap menyuap. Yang dimaksud dengan suap menyuap itu adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, ya, dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu di dalam jabatannya. Jadi itu definisi suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Tentu nanti pengertian pegawai negeri teman-teman bisa baca di dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa pegawai negeri itu tidak hanya PNS saja,
tapi setiap orang yang mendapat dalam tanda petik bayaran dari negara, baik menggunakan APBN, APBD, sehingga swasta pun itu bisa masuk atau yang tidak berstatus PNS pun sebetulnya bisa masuk dalam pengertian pegawai negeri. Kalau penyelenggara negara saya kira kita sudah tahu, termasuk di dalamnya adalah anggota dewan, ya, komisioner, ya, apakah komisi kejaksaan, komisi kehakiman, komisi pemilihan umum, ya, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian anggota pertimbangan presiden, ya, Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya, itu termasuk penyelenggara negara. Jadi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat satu dalam jabatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini saya nyangkut pengumuman ya lewat depan rumah ini. Ya, kita lanjutkan. Termasuk dalam pengertian suap menyuap adalah memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ya, memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang ketiga, termasuk juga dalam pengertian suap menyuap adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Nah, memang ini pemberian ada kaitannya dengan jabatan, agar supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Nah, itu kategorinya adalah suap menyuap. Nah, nanti selain pengertian tadi bisa dibaca secara lebih detail, ya. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan di dalam jabatan. Nah, yang masuk di dalam kategori korupsi yang ketiga ini yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri, ya, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Ya, ini saya kira ya bisa jadi dilakukan oleh pihak di luar pegawai negeri, ya. Misalnya seseorang diberi jabatan sebagai bendahara proyek misalnya. Nah, kemudian atas kewajibannya itu, atas jabatannya itu sebagai seorang bendahara, dia kemudian menggelapkan uang atau surat berharga lainnya. Ya, termasuk ketika dia mengetahui atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga. Itu pun juga masuk di dalam bentuk korupsi penggelapan di dalam jabatan. Nah, termasuk di dalam bentuk penggelapan dalam jabatan adalah pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang dia ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
Ya, jadi termasuk memalsu buku dalam daftar-daftar, misalnya daftar hadir lah, daftar penerima misalnya honor lah dan lain sebagainya, itu masuk bagian dalam bentuk penggelapan di dalam jabatan. Ini memang sangat rinci gitu ya. Kemudian termasuk dalam penggelapan dalam jabatan itu misalnya juga menggelapkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Ya, menggelapkan, merusak. Ya. Seperti kemarin di KPK ada kasus buku merah dan lain sebagainya, itu sebetulnya masuk di dalam delik penggelapan di dalam jabatan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dibaca lebih detail. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan pemerasan itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas itu meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang. Nah, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanlah merupakan hutang. Ya, sering kita dengar, kita lihat dalam persidangan, ya, ketika seorang koruptor itu menerima pekerjaan atau penyerahan uang, katakanlah begitu. Nah, tapi kemudian disampaikan bahwa ini bentuk nyaur utang. Jadi seolah-olah si pemberi itu berhutang kepada dirinya, ya, padahal itu bukan hutang. Tapi ya permintaan sesungguhnya dari koruptor kepada kliennya atas pekerjaan yang dia lakukan. Ya. Yang mestinya tidak boleh dia lakukan karena atas pekerjaannya itu dia sudah mendapat gaji. Tapi dia melakukan permintaan, ya, kemudian diaku sebagai sebuah hutang, ya, atau pinjaman, ya, dari si pemberi kepada koruptor itu. Nah, ini pemerasan, tapi di faktanya dibalik, atau istilahnya mereka mengelaknya adalah bahwa pemberian itu berkaitan dengan pengembalian hutang. Nah, berikutnya saudara sekalian, sama saya kira yang kedua ini, ya, pada saat pegawai negeri menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepada dirinya. Ya, jadi sekali lagi ini bahasa halusnya ya ngerampok tapi halus gitu ya, seolah-olah ketika dia motong, ketika dia ngambil itu ya karena orang lain itu berhutang kepada dirinya. Yang kelima adalah perbuatan curang. Ya, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal itu bukan merupakan hutang. Nah, kok ini sama ya? Ya, yang nomor 5 ini nanti kita cek ulang. Nampaknya ini definisinya menyalahgunakan jabatan ya. Baik, nanti kita cek. Kita masuk ke 6. Yang keenam adalah bentuk korupsi benturan di dalam kepentingan. Ya, ini juga banyak terjadi saudara sekalian, terutama ketika terjadi tender ya, kemudian terjadi tender. Nah, definisinya yang dimaksud dengan benturan dalam kepentingan itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, nah ini ya, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi misalnya sebagai ketua tim pengadaan, nah dia ternyata ikut memborong
atau ikut melakukan pengadaan, tentu dengan pakai nama orang lain gitu ya. Dan ini sering terjadi ketika dulu masih model tender offline, ya, tidak online, itu biasa sebuah perusahaan itu mempunyai beberapa perusahaan-perusahaan fiktif ya. Jadi nanti siapapun yang menang itu sebetulnya milik dirinya dan ada kaitannya dengan apa namanya pejabat pembuat komitmen lah atau terkait dengan pejabat pengadaan lah ya. Jadi intinya ada benturan kepentingan entah dengan keluarganya sendiri ya, dengan anaknya, dengan saudaranya ya, sebagai mestinya yang diawasi tetapi justru dia ikut main di situ ya, sehingga terjadi benturan kepentingan ya. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Nah, saudara sekalian, gratifikasi ini memang merupakan bentuk korupsi yang sangat halus ya, atau dalam pengertian status hukumnya itu terkadang sulit untuk menentukan apakah ini gratifikasi atau hadiah. Nah, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, itu suap, masuk suap. Ya, tetapi kalau tidak berkaitan dengan tugasnya, nah ini menjadi sumir. Apakah itu masuk gratifikasi atau bukan? Gitu. Misalnya, ya kalau yang sangat terkenal ketika awal-awal Presiden Jokowi menerima gitar dari grup musik Metallica ya. Nah, itu juga dievaluasi. Ini pemberiannya ini berkaitan dengan jabatan atau tidak. Ya, gitu ya. Berkaitan dengan jabatan atau tidak. Kalau berkaitan dengan jabatan itu jelas suap. Misalnya kalau kita pergi ke kelurahan mengurus KTP, kemudian untuk agar KTP-nya cepat itu kita memberi uang rokok kepada petugas, nah itu namanya suap ya, karena tugasnya pegawai kelurahan memang melayani masyarakat. Nah, tapi kalau ini pemberian yang memang tidak berkaitan secara langsung dengan jabatan seseorang. Nah, kalau yang terkait dengan jabatan itu suap ya, tapi kalau yang tidak itu ya masuk gratifikasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, makna gratifikasi itu diperluas, saudara. Jadi gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti yang lebih luas, ya, bukan hanya sekedar uang, ya, tetapi uang, ya, juga barang, ya, ada rabat atau diskon, ya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan suma-suma, dan fasilitas lainnya. Itu termasuk hal-hal yang bisa masuk di dalam definisi gratifikasi. Jadi kalau ada pejabat ke daerah, gitu, kemudian ketika dia menginap di sebuah hotel misalnya ya, nah sesungguhnya dia sudah mendapatkan transportasi dan akomodasi dari atas tugas dinasnya, tapi katakanlah yang dituju atau instansi yang dituju itu memberikan diskon ya, atau membayarkan hotelnya ya, atau apa saja ya yang terkait dengan pengertian gratifikasi yang barusan kita baca ya, dari tiket perjalanan dibayarin misalnya, itu bagian dari gratifikasi. Nah, bentuk gratifikasi memang ada dua. Yang pertama, gratifikasi positif. Ya, pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya pemberian itu dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah, sementara gratifikasi dalam pengertian negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Nah, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha
ya karena adanya interaksi kepentingan. Maka beberapa tahun terakhir misalnya KPK membuat aturan bagi para pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima misalnya parcel, ya, bingkisan lebaran, ya, ya karena dikhawatirkan hal demikian itu akan akan ada pamrih ya dari si pemberi kepada para pejabat yang diberi, ya, gitu. Ya, dan ini memang butuh penelitian. Maka beberapa pejabat, setahu saya, ketika mereka mengadakan hajatan misalnya, beberapa waktu yang lalu ketika Sri Sultan misalnya menikahkan putrinya, maka uang sumbangan dari para tamu undangan itu dicek gitu, besarannya dicek oleh KPK. Kira-kira ini masuk dalam wilayah gratifikasi atau tidak gitu. Yang nyumbang siapa, besarannya berapa gitu. Termasuk Pak Busro Mukodas, konon kabarnya ketika menikahkan anaknya, yang di dalam undangannya itu para tamu undangan dilarang untuk memberikan sumbangan uang ataupun termasuk kado-kado juga tidak menerima. Ya, ini mungkin contoh kehati-hatian beliau agar tidak masuk dalam gratifikasi. Ya, karena beliau pejabat KPK, ya tentu saja memberi contoh kepada masyarakat. Nah, saudara sekalian, di samping 7 ya bentuk korupsi tadi yang kita bahas, apakah itu merugikan keuangan negara, kemudian suap, ya, perbuatan curang, ya, menyalahgunakan jabatan, kemudian gratifikasi, ya, maka sebetulnya ada lagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan lebih luas lagi menjadi 30 macam. Nah, ini nanti bisa teman-teman simak satu persatu. Antara lain, melawan hukum, memperkaya diri, dan dapat merugikan keuangan negara. Ini persis dengan definisi bentuk nomor 1 tadi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Ini masih sama dengan tadi. Yang ketiga, menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Ini yang masuk gratifikasi. Hadiah pada pegawai negeri karena jabatannya. Kemudian pegawai negeri menerima suap. Yang keenam, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Ya, baik si pemberi ataupun yang menerima itu ya masuk di dalam tindak pidana korupsi. Baik itu gratifikasi ataupun suap, memberi atau menerima, ini sama. Coba kita lihat di sini. Nomor 4, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Kemudian nomor 6-nya, pegawai negeri menerima hadiah. Ya, ya. Jadi kalau yang nomor 4 dari sisi pemberinya, kalau nomor 6 adalah dari sisi yang menerima. Yang ketujuh, menyuap hakim, menyuap advokat. Hakim dan advokat menerima suap. Ya. Kalau nomor 78 ini berarti orang yang menyuap. Ya. Kemudian nomor 9-nya hakim dan advokat yang menerima suap. Jadi penyuap dan yang menerima suap sama-sama masuk dalam tindak pidana korupsi. Kemudian ke-10, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusakkan bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Nah, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Pegawai negeri memeras. Ya. Dan sebetulnya ini hanya jabaran. Jadi dari definisi-definisi tadi dijabarkan dari 7 menjadi 30. Ya. Yang ke-16-nya pegawai negeri memeras pegawai yang lain. Kemudian yang ke-17 ini penjelasan dari benturan dalam kepentingan tadi. Pemborong berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Kemudian rekanan TNI atau Polri berbuat curang.
Kemudian pengawas rekanan TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Penerima barang TNI maupun Polri membiarkan perbuatan curang. Ya, kalau di sini pengawasnya, kalau di sini penerima barangnya. Nah ini, jadi dijabarkan secara lebih detail. Yang ke-22 ada pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang ke-23 pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Ya, tadi benturan kepentingan tadi. Yang 24 pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor kepada KPK. Jadi nanti ada waktu yang diberikan untuk bisa melapor. Kalau tidak melapor, ya dia bisa dikenakan pasal gratifikasi. Kemudian merintangi proses pemeriksaan. Nah, ini ada sekarang sudah banyak beberapa advokat ya pengacara yang masuk ke proses hukum, bahkan sudah menjadi terdakwa ya ketika dia merintangi proses pemeriksaan. Ya, contohnya kasusnya Setia Novanto ya, si Felix ya, atau kuasa hukumnya gak masuk sekarang ke penjara ya karena dia dianggap menghalang-halangi atau merintangi proses pemeriksaan. Kemudian tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. Ya, ini tidak memberikan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu juga bisa masuk dalam definisi korupsi. Kemudian yang ke-27, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Kemudian saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang ke-29, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang ke-30, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini juga masuk di dalam pengertian tindak pidana korupsi ya. Ada 30 item. Nah, ini yang baru-baru yang ini ya. Jadi dari 25 ke 30 ini relatif masih agak baru. Sedangkan yang 24 ke atas ini ya penjelasan rinci dari 7 bentuk pidana korupsi yang tadi sudah kita jelaskan. Baik saudara, yang kemudian yang kita sampaikan berikutnya adalah tentang integritas. Kata integritas itu berasal dari bahasa Latin ya, integer, yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh dan seluruh ya. Jadi ada makna integritas secara bahasa, sekali lagi utuh ya, keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh dan seluruh. Nah, adapun secara istilah menurut Peterson, integritas itu adalah berbicara kebenaran tetapi lebih luas lagi. Mendatangkan diri dalam cara yang asli dan bertindak dengan cara yang tulus, menjadi tanpa kepura-puraan, bertanggung jawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Nah, ini penerjemahannya agak sulit dipahami ya. Ini dari bahasa Inggris ini nampaknya. Nah, kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia KBBI disebutkan yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan, keutuhan dan kejujuran. Kebulatan, keutuhan, kejujuran. Nah, sementara secara harfiah, integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam definisi lain, integritas juga bisa diartikan konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsipnya. Bersatunya antara tindakan atau perbuatan dengan prinsip-prinsip yang dianut. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita barangkali satunya antara perkataan dengan perbuatan. Tidak mencela-mencele ya, kira-kira begitu. Integritas itu orang yang tidak mencela-mencele, tidak esok dele sore tempe, tetapi orang yang satunya antara perkataannya dengan perbuatannya. Nah, dalam etika, integritas itu diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
Sehingga kalau dalam pengertian etika, definisi tentang etika, lawan dari integritas atau kebalikan dari integritas itu adalah hipokrit, ya, atau dalam bahasa agamanya yaitu orang munafik. Yang munafik, ya, itu ada 3 cirinya kalau menurut Rasulullah. Ayatul munafiki salasun idza kadzdzaba idza haddatsa kadzdzaba. Ya, jadi ketika dia haddasa itu ya berbicara, ya kadzdzaba dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlafa, dan ketika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Ya, jadi lawannya integritas itu munafik, ya. Ciri-cirinya yang tadi kita sebutkan gitu. Dalam bahasa modernnya namanya hipokrit. Nah, kira-kira begitu. Hipokrit itu sama dengan munafik. Nah, bagaimana ciri orang-orang yang berintegritas? Menurut Gea, ya, 2006, orang yang memiliki integritas itu dapat menjadi inspirasi yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia mampu memberi pengaruh besar dan positif dalam kehidupan. Meskipun mereka barangkali sudah tidak ada lagi, alias sudah wafat, sudah meninggal. Nah, masih menurut Gea, seorang pribadi yang memiliki integritas itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki fisik yang sehat, ya, dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Jadi ini ya perfect lah ya. Jadi orang yang fisiknya bugar, kemampuan kehidupan sosialnya dengan tetangganya baik, ya ramah, ya suka membantu, kemudian memiliki kekayaan rohani, spiritualitas yang semakin dalam, ya rajin ibadah, ini kira-kira begitu, rajin bersedekah, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Yang kedua adalah kadar konflik dirinya rendah. Ya. Ia tidak berperang melawan dirinya sendiri, ya, karena dia sudah pribadinya sudah sudah paripurna, katakanlah begitu. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Ya, dia sudah tidak punya kepentingan. Kalau dalam istilah politik itu dia sudah selesai dengan dirinya. Nah, katakanlah kalau ada pejabat yang sudah tidak mikir gaji, pokoknya yang penting pengabdian, nah itu dikatakan dia sudah selesai dengan dirinya. Nah dulu Pak Wali Kota Jogja, Pak Heri Zudianto itu dikatakan sebagai tokoh yang punya integritas karena dia menyampaikan di mana bahwa saya mewakafkan diri saya, ya, untuk menjadi pelayannya masyarakat. Karena kalau dari uang ya dia nggak perlu korupsi karena kekayaannya sudah sangat banyak, dia punya usaha, ya, keluarganya juga banyak yang punya usaha, sehingga ya ketika menjabat itu tidak kemudian kehilangan integritasnya, bukan karena dia ingin mengembalikan modalnya ketika kampanye misalnya, ingin korupsi, karena secara ekonomi dia sudah selesai dengan dirinya. Yang ketiga, jadi orang berintegritas adalah memiliki kemampuan dalam menata batin, ya, sampai mencapai tahap kebebasan batin, dalam arti tidak mudah diombang-ambingkan oleh gejolak emosi ataupun perasaan sendiri. Yang keempat, semakin memiliki cinta yang personal, kedekatan hidup pada Tuhan, yang tadi sudah kita sebutkan, sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya. Yang kelima, orang yang berintegritas ya tidak mudah bingung tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan menurut keinginannya. Ya, seseorang yang berintegritas, dia tidak lagi bersikap emosional, melainkan dia dapat bersikap objektif terhadap hasil pengamatannya. Kalau yang dia lihat, dia nilai benar, dia katakan benar. Kalau yang dia nilai, dia evaluasi, dia lihat salah, maka dia mengatakan salah. Hidupnya tidak dibebani dengan hal-hal yang terkait dengan
kepentingan dunia, kira-kira begitu. Pokoknya melihat hidup ini secara jernih, melihat hidup ini apa adanya, lugas. Dan yang terakhir, menurut Gea, orang yang berintegritas adalah orang yang dapat membaktikan tugas, kewajiban, atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Ya, karena ia memang berminat dalam pekerjaannya, ia punya antusiasme dalam pekerjaannya, ia bekerja keras, ya, karena baginya bekerja itu adalah memberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan kenikmatan. Ya, itulah 7 ciri orang yang berintegritas. Seorang yang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, ya, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas itu ditandai oleh satunya kata dan perbuatan. Bukan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Nah, itulah orang yang berintegritas. Nah, selanjutnya, saudara, terkait dengan sejarah korupsi, ini sangat panjang. Silahkan di modul pendidikan anti korupsi, itu sudah sangat lengkap di sana. Ya, korupsi sejak zaman sebelum kemerdekaan, ya, setelah kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, di era reformasi, sudah dijelaskan secara rinci dalam modul pendidikan anti korupsi. Silahkan teman-teman download dan baca ya, dalam file PDF itu, sehingga nanti untuk sejarah korupsi teman-teman bisa belajar secara mandiri. Baik, saya kira itu pertemuan kita tentang bentuk-bentuk korupsi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bab-bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, dan mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.